Hai guys, selamat datang di Teman Curhat. Pada malam hari ini berbeda topiknya dengan teman K-pop News dan teman K-pop bacain interview. Kali ini berbeda karena judulnya Teman Curhat. Jadi di Teman Curhat ini, di episode pertama ini, seperti yang bisa kalian lihat, ada perubahan di penampilan saya pada malam hari ini. Behel. Aku gak tahu sih sebenarnya ini tuh sesuatu yang aku lakukan secara impulsif atau bener-bener harus aku lakukan. Karena awal mulanya tuh bener-bener cepet banget guys. Beberapa minggu yang lalu aku itu ke dokter gigi. Lebih tepatnya kayak ke dokter spesialis orto. Pertama, aku tuh pengen tambal gigi. Sambilan mau tanya nih, perihal gigiku. Yang sebenarnya sih nggak masalah. Karena dulu aku sudah pernah pakai behel dan sebenarnya udah jauh lebih bagus dari yang pertama, gigi pertama. Alasan pertama kenapa aku pakai behel lagi adalah karena gigi aku tuh kayak masih miring, guys. Miring dan bagian bawah tuh lebih maju daripada bagian atas. Dimana kalau normalnya gigi itu adalah gigi yang atas itu lebih maju daripada gigi yang bawah. Tapi gak yang overbite, gak yang terlalu jauh, tapi yang normal gitu ya. Jadi impian aku sebenarnya tuh pengen punya gigi yang seperti itu. Dan setelah ditanya, nah namanya juga dokter gitu ya. Aku nggak tahu sih ya. Tapi aku merasa kayak dia mulai berkata-kata seperti seakan-akan gigiku nih nggak bisa tunggu lama gitu. Harus sekarang juga dibehel. Waktu itu aku datang ke dokter gigi itu sendirian, dokter orto, spesialis orto itu sendirian. Ya udah, dia sebenarnya dari cara aku berbicara, dia tuh sebenarnya udah tahu kalau gigi aku tuh tampak miring karena dari wajah aku tuh mungkin tidak proporsional gitu. Ada di bagian kanan itu lebih tinggi daripada bagian yang bawah. Jadi kayak gak simetris lah gitu guys ceritanya. Ya udah, dia bilang begini, iya gigi kamu memang gigi bawah lebih maju, kalau dilihat memang ada crossbite atau kayak gigitan yang tidak rapi lah gitu, tidak sempurna dan tidak normal gitu ceritanya gitu kan guys. Ya udah, kalau misalnya benar-benar mau bikin itu jadi normal dan proporsional, kamu harus potong rahang supaya rahangnya mundur, lebih mundur dari yang atas, pokoknya begitulah supaya proporsional gitu. Aku pulang ke rumah, aku kasih tahu ke orang tua aku kalau aku dibilang begitu tuh sama si bapak dokter. Karena dikatakan urusan operasi, jadinya mama papa aku tuh kayak cemas nih. Udah langsung cemas, udah langsung kayak gimana nih bagusnya gitu. Tambahan di bagian belakang gigi aku tuh ada kayak gigi bungsu yang baru tumbuh tapi gak sempurna guys. Tumbuhnya gak sempurna, bukan miring tapi dia tuh baru tumbuh tapi setengah. Masih ada gusinya di sebelahnya, sebelahnya lagi gigi yang tumbuh. Jadi kayak gak muat untuk numbuh dengan sempurna. Karena giginya tuh terlalu rapat. Dokternya bilang harus dicabut sesegera mungkin. Karena kalau enggak nanti bisa mempengaruhi bagian sini, bagian otak, bukan bukan bagian otak, nantinya kayak bagian sini, terus juga nanti bisa bikin kamu sakit kepala. Ya udah, entah kenapa tiba-tiba mama papaku bilang, "Ya udah, pasang aja behel." Katanya begitu. Padahal aku tuh kayak udah rencana sih. Aku rencananya nanti aja lah bulan-bulan 10 gitu baru aku pasang behel. Lagian juga aku pengen pergi-pergi kemana-mana dulu kan, maksudnya mau makan enak gitu guys, karena kalau misalnya udah pasang behel tuh nggak bisa makan yang seenak-enak yang kalian pikirkan gitu loh. Sebenarnya permasalahan aku tuh selain gigiku yang miring, aku juga merasa kayak dulu hasil behel aku tuh gak begitu sesuai dengan yang aku mau gitu, kayak masih gerak gitu. Memang awalnya pas aku pasang behel, pas aku masih SMA atau SMP ke SMA itu aku pasang behel beberapa tahun, tapi ke dokter biasa, bukan ke dokter spesialis orto. Nah, di situ ya udah dipasang, tapi bukan pasang yang jenis ini behelnya, tapi behel yang ada karet yang bisa kalian ganti-ganti gitu loh warnanya. Nah, itu dulu. Dulu aku pakai behel yang begitu. Nah, sebenarnya dulu pas awal-awal aku buka behel tuh gigi aku rapi sih guys, bisa tergolong rapi lah walaupun masih maju bawahnya, tapi kayak udah munduran gitu. Bukan
bukan rahangnya yang mundur. Bukan rahang ya, kayaknya gerahang gitu. Bukan bagian rahangnya yang mundur, tapi kayak giginya ada yang mundur. Jadi giginya tuh kayak agak sliding gitu loh, guys. Itu dulu. Salahnya adalah tidak dikasih retainer ataupun tidak direkomendasikan untuk pakai retainer. Karena setelah aku cari-cari dan aku tanya teman-teman aku yang pakai behel juga, retainer itu berguna. Kalau misalnya kalian sekarang pakai behel ataupun yang udah selesai pakai behel tapi dokter giginya tidak memberikan rekomendasi untuk pakai retainer, aku sarankan kalian buat cari retainer. Dan itu tuh berguna banget supaya gigi kalian itu tidak berubah setelah kalian pasang behel. Karena as you know, sebenarnya gigi tuh kayak setiap hari kita makan, kita ngomong, itu sebenarnya peran gigi itu bisa gerak gitu loh, guys. Maksudnya kayak gigi tuh bisa bergerak sendiri. Menurut aku setelah aku meneliti tentang pergigian gitu, kayaknya gigi tuh memang harus ada atas dan bawah. Bener-bener kayak harus solid gitu. Supaya normal dan rapi. Sebelum dipasang di behelnya, yang harus kalian ingat adalah kalian harus bawa hasil ronsen gigi kalian. Ronsennya gimana? Di bagian depan dan bagian samping. Gunanya apa? Kalau bagian depan supaya lihat gigi yang mana nih yang tumbuhnya gak normal atau gigi yang mana nih yang harus dicabut ataupun gimana-gimana. Itu sih peran dokter lah ya. Kemarin aku X-ray atau ronsen 2, cephalometric dan panoramik. Untuk cephalometric itu harganya 370 dan panoramik itu 340.000. Total 710. Itu untuk before pemasangan behel. Sebenarnya beberapa hal yang harus dilakukan sebelum pasang behel itu adalah menyiapkan barang-barangnya, guys. Termasuk kayak gum wax, kayak tusuk gigi yang khusus untuk orto, sikat giginya, odolnya, mouthwashnya harus sebenarnya udah disiapin. Water flosser, kayaknya itu penting gitu. Jadi aku baru order barang-barang itu dan barang-barang itu masih on the way. Jadi untuk sementara aku hanya menggunakan sikat gigi dan odol yang sudah disediakan oleh dokter orto aku. Sesampainya di tempat pemasangan behel, dilihatlah hasil ronsen itu dengan dokternya. Dikatakanlah bahwa ini hasil ronsen aku, kalau misalnya kalian pengen tahu. Gigiku yang di bagian bawah, yang ujung, itu bisa dicabut tanpa harus ke dokter bedah mulut. Katanya prosesnya bakal gimana? Prosesnya bakal di-set di bagian gusinya itu yang masih ada setengah dan dicabutlah gigi gerahamnya yang bungsu itu, terus dijahit. Dan ya udah, gitu aja. Katanya sih prosesnya begitu. Terdengar mudah walaupun agak menakutkan juga untuk bagian jahitnya karena aku takut banget dengan yang berhubungan dengan itu. Kenapa nggak yang nggak usah payah dijahit gitu? Tapi itu yang dikatakan dokter. Untuk 2 gigi di atas, katanya gigiku itu udah kena di bagian sinus. Tulang sinus. Kalian bayangkan ada gigi di dekat tulang sinus ya. Itu yang membuat aku overthinking dan itu yang membuat aku kayak, wah gimana ini kehidupan saya. Walaupun sebenarnya aku lihat banyak juga yang akhirnya cabut gigi itu yang ada di tulang sinus. Tapi in my opinion aku nggak pengen dicabut karena aku merasa kayak udah selama ini kok dia bersamaku gitu. Ya udah kayaknya sih nggak apa-apa. Tapi kata dokter itu harus dicabut. Karena selain prosesnya yang menurut aku tuh sangat mengerikan ya. Kata dokterku sih katanya dia bakal membedah gitu. Membedah teman-teman. Di bagian atas. Awan-awan gigi kalian yang di atas itu bakal diset, dibedah. Bayangkan. Terus entah gimana diambillah gigi yang ada di deket tulang sinus itu. Masalahnya ini gigiku ada 2, jadi di kiri kanan. Jadi bayangkan seberapa mengerikannya itu. Jadi aku memilih aku nggak bakal cabut. Tapi aku nggak tahu juga guys update-nya gimana. Soalnya aku bakal tanya dokter lain juga. Kira-kira gitu. Aku hanya ingin kayak kepastian gitu. Kalau aku nggak cabut itu nggak masalah gitu.
setelah dijelasin lah tentang hasil ronsennya, ya udah aku disuruh duduk dan berbaring lah di kursi dokter gigi itu. Si Pak dokter itu menyiapkan sejenis kayak kalian tahu kan pencetak gigi. Tips buat kalian yang juga pengen pasang behel dan melalui proses pencetakan gigi itu. Sebenarnya kalian cuma harus tenang sih. Soalnya aku lihat ada beberapa orang yang pas cetak gigi itu sampai kayak yang memuntah gitu loh, guys. Sebenarnya sih kalau menurut aku sih itu proses yang masih aman, tidak sakit, tidak masalah. Soalnya dia cuma cetak aja, tidak sakit, sama sekali tidak sakit. Anggap aja kayak plastisin ditempelin ke gigi kalian buat dicetak. Ada beberapa menit sih, kira-kira mungkin 1 atau berapa menit gitu ditahan, dan kalian cuma harus bisa mengatur nafas kalian dan menenangkan diri kalian supaya kalian tidak gitu. Karena potensinya bisa gitu guys. Karena kalian panik dan kalian kayak mungkin menelan bagian plastisin itu. Ya, udah selesai proses pencetakan. Ya udah sih, langsung aja ditindak gigi kalian yang awalnya tuh mulus gitu, yang putih, bersih, dikasih kayak sesuatu lem, dikasih lampu, gak lama kalian ditempelilah behelnya itu. Nah, aku lupa kasih tahu kalian kalau behel aku yang sekarang aku pakai itu jenisnya jenis Damon. Nah, jenis Damon ini berbeda dengan jenis sebelumnya. Yang aku pakai, yang aku bilang pakai karet itu, guys. Bedanya apa? Yang bisa dipasangin karet itu relatif harganya sekitar 10 jutaan di tempatku. Masa kerjanya tuh lama karena dia nggak begitu kuat gitu tarikannya, katanya begitu. Tapi kalau yang behel Damon itu lebih cepat prosesnya dan nggak pakai karet, lebih tidak sariawan, katanya begitu. Walaupun saya sariawan sekarang. Ya tergantung orang sih guys. Temenku yang pakai sama nih behel Damon, nggak masalah, dia katanya nggak sariawan, tapi memang dasar aku aja gitu. Dapat hokinya gitu, dapat sariawan guys. Sariawannya 1, 2 di bagian belakang sih lebih tepatnya ya, kayak makanya kalau aku ngomong aja tuh sebenarnya nyelekit banget cuy. Aku pakai behel Damon yang harganya 2 kali lipat dari behel karet dan katanya prosesnya lebih cepat. Lagian juga case dari gigi aku tuh membutuhkan behel Damon. Kata dokterku, aku itu udah malokulsi kelas 3. Jadi harus pakai behel Damon supaya prosesnya lebih cepat, hasilnya lebih maksimal. Ya udah ikutin aja apa kata dokter itu. Udah selesai, dipasang tuh semua biji-biji behelnya. Saatnya kalian dimasukin kawatnya. Sebenarnya bukan masukin ke dalam mulut ya, tapi dimasukin ke dalam nih behel-behel yang kotak-kotak ini. Karena kalau misalnya kalian perhatiin ya, nih kotak-kotak ini kayak bisa dibuka gitu guys, kayak ada jepitannya kalau nggak salah. Soalnya pas dipasang kawatnya tuh kayak dicetek, cetek, 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 cetek gitu, kayak ditekan aja gitu. Karena gigi aku tuh masalahnya crossbite kan, jadi gigitannya memang tidak normal, jadi ditambahlah 2 semen di bagian belakang. Supaya apa? Supaya pas gigit atau pas makan itu behel yang bagian bawah itu tidak tergigit dan tidak copot. Ya namanya juga behel yang dilem gitu kan, pasti bisa copot karena kadang kita nggak tahu apa kita makan kekerasan ataupun kita sikat gigi kekerasan ataupun bagaimana, lemnya bisa copot. Sebenarnya bisa begitu guys. Kita udah selesai nih bahas-bahas soal kedokterannya, kita bahas soal after effect-nya yang cukup gimana ya cara menjelaskannya, aku bingung sih. Memang aku tahu kalau misalnya pasang behel itu pasti 100% ada rasa sakit walaupun bagaimanapun. Sakit after pakai behel itu lebih ke kenceng aja guys. Gigi kalian tuh kayak dicengkram dengan kawat itu. Sehingga giginya tuh kayak keras. Semuanya keras. Malamnya kan aku kan pasang sekitar jam 10 pagi. Jadi aku cuman sarapan bubur paginya. Jadi bayangin dong, siangnya setelah aku pakai behel, saya tidak bisa makan, saya cuman bisa makan bubur lagi. Dan saya makan bubur yang cuman saya telan
karena saking kayak kencengnya gitu sih guys. Menurut aku sih kalau misalnya kalian itu punya gigi yang bagus, rawatlah dengan baik teman-teman. Jangan sampai kalian pakai ini behel karena sakitnya luar biasa sih. Apalagi kalau misalnya kalian cuman pengen gaya-gayaan. Jangan teman-teman, jangan. Menurut saya jangan. Lebih baik kalian pakai yang lain gitu kalau mau gaya-gayaan. Ini hanya untuk orang-orang yang membutuhkan saja. Jangan sekali-sekali Anda merasa ini untuk kekerenan. Tidak. Karena ini rasanya sakit sekali. Selain sakit, kalian bisa sariawan. Malamnya, itu kayak sakit banget karena dia itu mulai nyut. Kayak, aku nggak tahu ya, itu karena sariawan aku atau gimana, tapi giginya tuh berasa kencang. Terus kayak bagian sini tuh sakit kalau aku. Kalau dalam case saya ya, tergantung orang-orang sih. Di bagian sini kayak sakit. Terus kayak kepala tuh berasa kayak nyut karena cengkraman dari kawat itu. Day 2. Tetap saja masih tidak bisa makan, teman-teman. Karena apa? Karena ya memang begitu. Karena memang begitu. Apalagi kalian ditambah tambalan. Nah, semakin aneh. Rasa gigitannya itu semakin aneh. Ini sudah day 3. Semenjak tanggal 2 Mei aku pasang gigi behel ini. Masih belum sih. Aku masih belum bisa makan normal. Masih sakit dan masih kencang. Semuanya masih... Jadi hari-hari ya makan bubur, makan sesuatu yang lembut, yang tidak perlu dikunyah, ditelan langsung. Bahkan kalian makan sup asparagus pun kalian cuma harus telan. Karena tidak bisa dikunyah. Bisa sih, cuman kayak keras. Giginya itu terlalu keras dan terlalu kaku, guys. Bayangin, itu aja sih sejauh ini yang bisa aku katakan dengan kalian ya. Ini behel kedua aku udah kasih tahu alasan kenapa aku pasang, hasil ronsennya juga sudah aku kasih tahu, jenis behelnya juga, harga pemasangan, rate sakitnya. Rate sakitnya tuh sebenarnya tergantung orang ya. Kalau menurut aku tuh aku masih bisa menahan rasa sakit kencangnya itu aku masih bisa menahan, guys. Aku sebenarnya tergolong orang yang tahan sih dengan kesakitan ini gitu. Cuman masalahnya aku jadi gak bisa makan, itu. Yang saya permasalahkan adalah saya tidak bisa makan. Jadinya saya lapar. Itu sih. Jadinya saya kayak berasa kayak puasa. Bahkan orang-orang di rumah saya sudah cemas kalau saya bakal kurus gitu setelah pakai behel. Karena tidak bisa makan. Sebenarnya tergantung orang juga ya. Aku lihat ada beberapa orang yang bisa langsung makan enak. Aku juga heran kenapa bisa begitu. Tapi kalau aku sih enggak sih, aku memilih ya udah nggak usah dipaksa. Soalnya selain aku takut dia copot, treatment bulan pertama tuh belum ada apa-apa, cuma dikasih semen, tambalan, dan behel. Kayaknya sih masih ingin menyesuaikan aja sih. Oh ya, pertama kali pas pasang behel tuh aku merasa kayak aneh. Karena awalnya kan, karena dulu aku pernah pasang behel, aku merasa kayak dulu aja aku udah terbiasa, kenapa ini kok merasa lain ya, kayak lebih gitu guys, kayak kalian tidak akan bisa menutup mulut kalian dengan sempurna seperti kalian dulu, karena kalian harus menutup behelnya juga. Jadi kayak hari-hariku kalau nggak drakor ya latihan keyboard, karena aku lagi mencoba untuk mencari passion di mana kalau Baby Monster lagi gak ada berita aku juga jadinya nganggur gitu. Ya udah, itu aja sih.